Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani fillah, saudara-saudaraku kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, mari biasakan diri kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita, utamanya nikmat sehat dan kesempatan. Seraya berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan sisa umur kita ini menjadi umur yang barokah dan manfaat. Sholawat masalam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang agung, sosok manusia yang sempurna yang menjadi panutan kita semua. Mudah-mudahan sholawat dan salam tetap kepada beliau dan seluruh keluarga dan para sahabatnya. Kaum muslimin, muslimah rahimakumullah, saat ini kita memasuki tahun 2026. Bersamaan di awal tahun ini juga di mana-mana muncul peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah peristiwa agung, peristiwa luar biasa di mana nalar manusia, akal manusia tidak mampu untuk menjangkaunya. Tapi kita selaku umat muslim harus senantiasa beriman, percaya terhadap semua yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimah rahimakumullah, Isra Mi'raj ini adalah merupakan peristiwa yang luar biasa yang diberikan Allah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak hal, sering kita dengar bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah kado kebahagiaan dari Allah memberangkatkan Nabi Muhammad sampai ke Sidratil Muntaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin muslimat yang kami muliakan, apa sebenarnya yang terjadi di balik ini semua? Dan apa hikmahnya bagi kita selaku umat manusia? Yang pertama, kalau dikatakan bahwa ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada tahun itu dikenal dengan Amul Huzni. Rasulullah sedih karena istri yang beliau cintai, Sayyidah Khadijah, wafat, kemudian pamannya wafat, sehingga beliau mengalami kesedihan yang luar biasa. Mau hijrah ke Taif, nyampe di Taif disambut dengan tidak baik oleh warga Taif, dilempar sampai kakinya berdarah dan lain sebagainya. Maka kemudian setelah itu mendapat hadiah Rasulullah Muhammad SAW, diberi hadiah oleh Allah berupa Isra Mi'raj. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan hal ini dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa hal yang pada saat ini ingin saya sampaikan kepada para pendengar. Apa hubungannya antara Isra Mi'raj dengan ekoteologi? Ini mungkin hal yang baru, tapi perlu saya sampaikan kepada kita semua. Satu hal sebagai oleh-oleh yang luar biasa, Nabi Muhammad ketika menghadap kepada Allah di Sidratil Muntaha adalah perintah sholat. Satu ini yang ingin saya bahas lebih mendetil dengan kita pada pertemuan saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ketika sampai di Sidratil Muntaha,
Rasulullah disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang diabadikan dalam tahiyat akhir di kita, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu rahmatullah. Kemudian Rasulullah menjawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Rasulullah tidak hanya ingin dirinya yang mendapat salam kebahagiaan dari Allah, tapi juga kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Kaum muslimin rahimakumullah, hamba yang soleh adalah orang yang senantiasa berbuat baik, menjauhi kemungkaran, melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya memiliki akhlak yang mulia. Kaum muslimin rahimakumullah, ini sangat selaras dengan gerakan ekoteologi bahwa kita adalah umat manusia, atau kita kenal kita ini dijadikan oleh Allah di muka bumi ini sebagai khalifah. Khalifah itu memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara dan melestarikan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa umat manusia itu sendiri, lingkungan kita, dan hal-hal yang berkaitan dengan keseimbangan yang ada di muka bumi ini. Kaum muslimin rahimakumullah, salat adalah salah satu kewajiban yang diperintahkan secara langsung, diterima secara langsung oleh Nabiullah Muhammad SAW, berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Maka untuk itu, salat memiliki peran yang sangat strategis dalam hal menentukan baik dan buruknya seseorang, baik dan buruknya tindakan dan perilaku seseorang. Makanya sering kita dengar ayat yang sering disebutkan bahwa innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya apa? Kalau kita, salat kita itu baik, salat kita kualitasnya itu baik, maka kita akan menjadi orang yang soleh. Kita akan menjadi orang yang baik. Dan orang yang baik itu tidak akan pernah melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Orang yang baik akan melakukan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu pasti. Maka seandainya orang-orang ini semuanya beriman, bertakwa kepada Allah, menjadi orang yang soleh, karena sholatnya baik, maka tidak akan ada kerusakan di muka bumi ini. Tidak akan ada pembalakan liar, karena sesungguhnya Allah sudah menciptakan ekosistem di muka bumi ini dengan begitu baik. Ada pegunungan, mestinya yang tidak terjangkau oleh manusia, juga pohon-pohon sebagai sebuah ekologi kehidupan kita itu, tapi sekarang dirambah oleh umat manusia dan kemudian dirusak. Akibatnya apa? Maka yang akan menanggung dari kerusakan itu adalah diri kita sendiri sebagai umat manusia. Dapat kita lihat peristiwa misalnya banjir di Sumatera, di Aceh, itu diakibatkan karena kerusakan alam yang begitu hebat, yang kemudian berdampak kepadanya terjadinya banjir bandang dan lain sebagainya. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Maka untuk itu pada kesempatan yang sangat singkat ini, saya mengajak kepada kita semua untuk sadar terhadap peristiwa Isra Mi'raj ini, tentang sesuatu yang sangat istimewa yang diterima oleh Rasulullah berupa perintah sholat. Karena sholat ini akan menentukan baik dan buruk kita. Ayo kita tingkatkan kualitas sholat kita, kehusuannya, agar berdampak secara sistemik dalam kehidupan kita masing-masing. Karena apa kaum muslimin rahimakumullah? Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Jadi yang pertama kali nanti akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya. Kalau salatnya baik, maka akan baik seluruh amalnya.
dan sebaiknya kalau tidak baik, maka itu akan pasti berdampak tidak baik kepada yang lainnya. Sederhananya, kalau orang itu sholatnya sudah betul, baik, kemudian khusyuk, berkualitas sholatnya, maka insya Allah kebaikan itu akan berdampak positif dalam perilaku manusia. Saya tidak mengatakan bahwa orang yang merusak alam itu tidak sholat, tapi setidaknya perlu dievaluasi tentang sholat mereka. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Isra Mi'raj ini kembali mengembalikan diri kita agar sujud kita kembali dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ternyata kita diperintahkan untuk menjaga bumi, karena dengan bersujud ke bumi kita akan tembus ke langit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi jiwa-jiwa yang beriman, jiwa-jiwa orang yang bertakwa dan menjadi soleh solihah. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.